Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita berjumpa lagi di minggu kedua bulan November ini. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kami. Dan saat ini tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara atas setiap kami, khususnya bagi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau berbicara secara pribadi sehingga biarlah apa yang hamba sampaikan, apa yang kami dengar bersama-sama pada pagi hari ini, semuanya mendatang kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, kita ada di minggu kedua bulan November ini dan tema kita di bulan November ini adalah Christ likeness, keserupaan dengan Kristus. Christ likeness, keserupaan dengan Kristus. Ya, kita akan baca dulu di Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Haleluya. Kita harus sadar sebagai umat percaya, sebagai orang Kristen, ya, sebagai orang Kristen yang notabene adalah pengikut Kristus, kita harus sadar terlebih dahulu bahwa kita sudah dipilih dan ditentukannya dari semula. Kalau perenungan saya semula itu berarti sejak kita lahir ya. Bahkan mungkin sejak kita dalam kandungan Tuhan sudah memilih dan kita sudah ditentukan. Kita tidak hanya sekedar dipilih dan ditentukan. Tetapi Tuhan mau membawa kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, supaya Yesus itu, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Puji Tuhan. Seberapa banyak, seberapa lama kita menjadi orang Kristen, kita sadar bahwa kekristenan kita itu tidak sekedar aksesoris, tidak sekedar kita mengatakan bahwa kita Kristen, tetapi kita tidak tahu esensi kekristenan kita untuk menjadi keserupaan, untuk menjadi serupa dengan yang kita percayai, dengan menjadi serupa seperti Kristus yang kita percayai, yang kita sembah, ya. Saya mengambil contoh, ada seorang, mungkin kita lihat di media sosial ya banyak ya, apabila seorang mengidolakan ya, entah itu artis, entah itu politikus, entah itu pemain sepak bola, atlet gitu ya. Saya berbicara tentang pemain sepak bola karena baru-baru ini saya baca sedikit artikel tentang seorang yang bernama, pemain sepak bola yang bernama Mbappe. Mbappe itu pemain sepak bola dari Prancis ya. Dan dia seorang pemain muda yang sangat muda, umurnya baru 25 tahun dan sangat terkenal, sangat kaya. Dan dia tidak hanya terkenal, tetapi dia seorang pemain sepak bola yang sangat baik gitu ya, yang sangat bagus gitu. Kenapa dia sampai terkenal? Ternyata dia terinspirasi dari idolanya yang adalah seorang Ronaldo. Wah, siapa yang tidak kenal dengan Ronaldo? Mbappe sejak usia muda dia sudah mengidolakan, bahkan saya baca di artikel itu Mbappe itu sampai tempel gambarnya Ronaldo di dinding kamarnya. Saya membayangkan bahwa dia bermimpi untuk menjadi seperti Ronaldo dan ternyata saat ini kita melihat bahwa seorang Mbappe begitu terkenal ya. Bahkan dia hampir sama dengan idolanya ya. Bagaimana dengan kita sebagai umat percaya? Kita tidak sekedar mengidolakan, tetapi di dalam Roma 8 ayat 29 firman Tuhan berkata kita dipilih. Mbappe itu berusaha keras untuk dapat menjadi seperti idolanya. Kita tidak. Kita ini dipilih dan ditentukan dari semula oleh Kristus. Supaya kita menjadi serupa nih dengan yang sudah pilih kita. Supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Puji Tuhan. Ya, luar biasa. Kita sungguh berharga dan luar biasa hidup kita. Kita dipilih dan ditentukan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Ya, seorang Mbappe dia berusaha untuk menjadi seperti idolanya. Mungkin sejak dia remaja, tetapi kita sejak kita
baru lahir Tuhan, bahkan sejak dalam kandungan gitu ya. Di dalam Yesaya 44 ayat 24 dikatakan sejak dalam kandungan Tuhan sudah memilih kita. Nah, begitu luar biasanya hidup kita, kekristenan kita, kita yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Betapa pentingnya kehidupan kekristenan kita. Kadang-kadang orang Kristen hidupnya sembarangan ya. Sembarangan, apa yang kita katakan, kita kadang-kadang tidak sadar bahwa hidup kita sudah dipilih dan ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita dikatakan kita mau dijadikan serupa dengan Kristus. Tetapi apakah sudah lewat hidup kita, lewat perkataan, lewat perbuatan kita, tindakan kita, apakah sudah serupa dengan Kristus? Baik, saya mengajak pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar 3 hal dari Yesus. Ini hal yang sederhana yang menjadi bagian hidup Yesus yang sehari-hari Yesus lakukan. Ya, dalam perenungan saya, yang pertama adalah pikirannya. Apa yang menjadi pikiran Kristus? Dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau kita punya pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, kita pikirkan sendiri, efeknya belum terlihat. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini luar biasa. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, bukan sendiri. Kita bersama, itu sebabnya kita membutuhkan komunitas. Kita tidak hanya membutuhkan keluarga kita sendiri, tetapi kita membutuhkan keluarga rohani kita. Komsel, kakak, bertumbuhlah di dalam komsel. Supaya kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus. Amin. Waktu kita punya pikiran sama, efeknya itu terlihat. Dan tentu saja menjadi berkat tidak hanya buat kita, tetapi bagi orang-orang di sekeliling kita. Apa sih yang menjadi pikiran dan perasaan Kristus? Ya, ayat 6 dikatakan begini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bapak Ibu Saudara, Yesus itu setara dengan Allah. Kalau saya boleh gambarkan, Yesus itu sebenarnya adanya di kerajaan sorga, anaknya seorang raja di atas segala raja, pemilik kerajaan sorga. Tetapi Yesus dengan rela hati di ayat 7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bahkan sampai Yesus saat kematiannya, dia masih menjadi pribadi yang taat kepada Bapanya. Nah, hari ini menjadi perenungan kita semua bahwa apa yang menjadi pikiran Kristus adalah yang menjadi pikiran Bapanya. Dia tidak mikir lagi kesetaraannya dengan Bapa, tetapi dia mau turun ke dunia untuk menjadi penyelamat bagi kita. Menjadi sama dengan kita. Supaya Yesus juga merasakan apa yang kita rasakan sebagai manusia. Yesus tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Tidak saya. Bisa sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus memikirkan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Sejauh ini kita sebagai umat percaya, apa yang menjadi pikiran kita hari-hari ini? Apa yang kita pikirkan, apakah itu memuliakan Bapa di sorga? Apakah itu pikiran kita yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam pergaulan kita? Apakah itu yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita? Apakah itu yang menjadi pikiran Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana saya tahu itu adalah pikiran yang berasal dari Tuhan? Itu sebabnya kita harus punya waktu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan lewat perenungan kita dengan firman Tuhan setiap hari. Setiap hari. Amin. Kita harus punya hubungan intim dengan Tuhan lewat perenungan
firman Tuhan setiap hari. Sehingga kita tahu apa yang menjadi pikiran Tuhan dalam hidup kita. Yesus sungguh tahu, Yesus Kristus Tuhan sungguh tahu apa yang menjadi kehendak Bapanya dalam hidupnya. Sehingga yang walaupun Yesus adalah seorang anak raja, raja di atas segala raja, Yesus mau tuh jadi manusia sama seperti kita. Bahkan taat, menjadi pribadi yang taat. Begitu banyak hal yang kita dapat contoh, kita dapat teladani lewat kehidupan Kristus. Luar biasa. Lewat pikirannya, Yesus mengandalkan Tuhan. Yesus memikirkan hal-hal yang berasal dari Bapanya. Tidak memikirkan dirinya. Mari saat ini kita mau tanggalkan segala beban pikiran kita Bapak Ibu. Sejenak kita mau memikirkan betapa baiknya Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan atas hidup kita. Sehingga kita bisa memikirkan hal-hal yang baik dan benar yang berasal dari Tuhan. Sehingga hidup kita pasti lebih berarti. Pasti lebih menjadi berkat bagi sekeliling kita. Amin. Hal yang kedua, pikiran dan perasaan kita akan menentukan tindakan kita. Amin. Hal yang kedua yaitu kita akan belajar dari Yesus, yaitu perkataannya. Ada banyak dalam firman Tuhan, perkataan-perkataan yang sudah Yesus ucapkan. Dan semuanya saya pastikan adalah bukan perkataan yang sia-sia. Ada berapa banyak saat ini kata-kata yang sudah kita keluarkan dari kita bisa berkata-kata. Sampai usia saat ini, apa saja kata-kata yang sudah kita ucapkan. Yang bisa melukai diri kita sendiri, bahkan melukai orang-orang terdekat kita, bahkan orang lain yang kita tidak sadar bisa melukai orang lain. Ya, ada beberapa perkataan-perkataan Kristus yang akan saya sampaikan di sini, yaitu Yesus selalu mengatakan hal-hal yang membangun iman, hal-hal yang memberikan kuasa, yang mendatangkan damai sejahtera. Dalam Lukas 7 ayat 50 dikatakan begini. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Bapak Ibu Saudara, ada berapa banyak di antara kita yang waktu kita melihat orang lain berbuat dosa, lalu kita mulai menghakimi. Tetapi Yesus sebaliknya, ya, luar biasa. Perkataannya itu membangkitkan iman. Orang berdosa itu tidak merasa terintimidasi dekat dengan Yesus. Sebab itu apa yang menjadi perkataan-perkataan kita baiklah menjadi perkataan-perkataan yang membangkitkan iman bagi diri kita sendiri, bagi roh kita sendiri, bahkan bagi orang-orang di sekeliling kita. Lalu ada lagi di dalam Matius 14 ayat 27 dikatakan di situ, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut Bapak Ibu. Perkataan Kristus adalah perkataan yang membawa damai sejahtera. Bukan intimidasi. Dalam ketakutan kita, dalam pergumulan kita, oh Tuhan, ini kayaknya sudah tidak ada jalan keluar Tuhan. Kayaknya sudah tidak ada jalan keluar, saya sudah sampaikan ke A, ke B, ke C, tidak ada. Saya sudah bahkan sudah melakukan ini, itu, tidak ada jalan keluar. Tetapi Yesus berkata di dalam Matius 14 ayat 27, bahwa tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak Ibu Saudara, mari lewat perkataan kita mau perkatakan dalam hari-hari yang kita lewati setiap saat. Bahkan dalam dunia yang saat ini kita lihat begitu banyak goncangan. Mendekati suhu politik yang begitu kuat, yang memanas. Ada perang di luar sana. Tapi kita mau lihat bahwa waktu kita ada bersama dengan Yesus, kita memiliki perkataan yang mendatangkan damai sejahtera bagi diri kita, bahkan bagi orang-orang di sekeliling kita. Berapa banyak yang kita lihat orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang menjadi sahabat kita, orang yang dekat dengan kita, mengalami pergumulan. Tetapi apa yang kita ucapkan bagi mereka? Apakah itu ucapan yang mendatangkan berkat, yang mendatangkan damai sejahtera, atau ucapan yang mendatangkan intimidasi bagi mereka? Lalu di dalam Lukas 17 ayat 6, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu.
biarlah setiap perkataan kita seperti perkataan yang Yesus katakan, bahwa perkataan yang mengandung kuasa, tidak perkataan yang asal-asalan, yang sia-sia. Waktu kita menghadapi pergumulan, waktu kita menghadapi tantangan, kita mau menghadapi suatu hal yang membuat kita harus mengambil keputusan. Di situ kita membutuhkan kuasa yang berasal dari Tuhan. Ya. Biarlah bagian firman Tuhan, perkataan-perkataan yang membangun iman, yang memiliki kuasa dan bermanfaat bagi hidup kita, itu kita dapat praktekkan, dapat kita lakukan. Nah, bagaimana kita dapat lakukan kalau kita tidak membaca firman-Nya, kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Bagaimana kita dapat memperkatakan perkataan Kristus kalau kita tidak suka dekat dengan Kristus? Padahal kita ini adalah orang yang dipilih dan kita mengaku bahwa kita ini orang Kristen. Tetapi apakah kita sudah serupa dengan apa yang Yesus lakukan gitu ya? Seperti yang Yesus katakan ya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya mau ngajak kita semua saat ini untuk mulai memperkatakan hal-hal yang baik dan benar. Hal-hal yang ada di dalam firman Tuhan yang Yesus katakan adalah hal-hal yang luar biasa, yang supranatural, yang begitu memberikan energi, roh kita dibangkitkan, roh kita diberi semangat. Sekalipun kita menghadapi tantangan, kita menghadapi mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini menghadapi sakit penyakit pergumulan apapun Bapak Ibu. Tapi saya percaya lewat kita memperkatakan firman pasti mendatangkan kuasa yang luar biasa. Kuasa kesembuhan, kuasa iman kita dibangkitkan. Amin. Lalu hal yang ketiga yang kita mau pelajari dari Yesus adalah perbuatannya. Di dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan begini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus berkata, makananku. Bapak Ibu Saudara, kita setiap hari makan. Buat tubuh jasmani kita ini. Kita pasti makan setiap hari. Pagi, siang, sore, malam, subuh. Kita pasti makan dan minum. Kalau kita tidak makan, tidak minum, kita bisa sakit, bahkan kita bisa mati. Kita perlu makan untuk memberi energi, memberi asupan vitamin bagi tubuh kita. Sebegitu pentingnya perbuatan Yesus yang Yesus lakukan, sebegitu pentingnya perintah Allah Bapa bagi Yesus untuk dilakukan. Sehingga Yesus mengatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia. Sebegitu pentingnya. Yesus mengatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kita tidak sekedar melakukan apa yang, Yesus tidak sekedar melakukan apa yang menjadi perintah Allah Bapa dalam hidupnya, tetapi Yesus menyelesaikannya. Perbuatan Yesus tidak sembarangan. Perbuatan yang Yesus lakukan waktu Yesus menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Waktu Yesus memberikan semangat bagi orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang mengalami lemah iman. Bukan perkataan yang biasa-biasa, tetapi perbuatan perkataan yang luar biasa. Perbuatannya selalu mencerminkan semua yang berasal dari Allah Bapa. Baiklah setiap kita dapat mengerti apa yang harus kita lakukan seperti yang Yesus lakukan. Perbuatan Yesus di mana-mana selalu menjadi berkat. Orang senang waktu Yesus datang. Saat orang melihat kehadiran Yesus, orang mengalami kesembuhan, orang mengalami kelegaan. Yang lapar dikenyangkan. Yesus melakukan banyak mujizat dalam hidupnya. Dan hidup kita saat ini, apakah kita sudah mencerminkan apa yang menjadi perbuatan Kristus dalam hidup kita? Perbuatan-perbuatan kita, tindakan kita tadi seperti dikatakan di dalam
eh, pikiran Kristus yang saya sudah jelaskan di awal, bahwa pikiran dan perasaan kita akan menentukan tindakan kita. Semua tindakan Yesus, semuanya berasal dari tindakan Yesus, semuanya berasal dari Allah Bapa. Semua yang hanya berfokus dari Allah Bapa, hanya berfokus dari perintah Bapa. Sebegitu pentingnya melakukan kehendak Bapa, sehingga Yesus mengatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak, Ibu, Saudara, selama kita masih ada di dunia, mari kita mau terus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kita. Perbuatan kita hendaklah mencerminkan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Yang kita lakukan, yang kita katakan, yang kita pikirkan, semua akan terlihat lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita. Yesus lewat perbuatannya sudah nyata. Bahwa lewat perbuatannya banyak orang diselamatkan. Sehingga biarlah kita yang menjadi bagian yang sudah dipilih dan ditentukan sejak semula. Kita menjadi orang-orang yang memiliki hati untuk dapat menjadi serupa dengan Kristus. Dalam Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita bawa 3 hal ini dalam hidup kita. Untuk menjadi penuntun hidup kita setiap hari. Bahwa lewat pikiran dan perasaan, lewat perkataan, lewat perbuatan Yesus, nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah itu menjadi bagian bagi hidup kita semua saat ini. Kita mau menjadi serupa dengan Yesus. Lewat pikiran, perasaan, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Kita semakin mencerminkan kekristenan kita tidak sekedar aksesoris, tidak sekedar apa yang kita pakai, tidak sekedar apa yang kita tampilkan di depan, tetapi apa yang kita keluarkan dari dalam hidup kita keluar. Yaitu kita mencerminkan kehidupan Kristus lewat perkataan, perbuatan, lewat pikiran kita. Sehingga lewat perkataan, perbuatan kita, sehingga lewat pikiran, perasaan kita yang kita miliki seperti pikiran dan perasaan Yesus, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin untuk firman Tuhan.